Bagaimana Ustaz? Apa sudah bisa dimulai? Iya, silakan Ahi ya. Nah, materinya itu menentukan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita melaksanakan kegiatan Zoom konsultasi kesehatan Islam dengan tema puasa itu sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan untuk kita semua. Pada kesempatan ini insya Allah kegiatan yang kita laksanakan ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin, yakni beliau yang kita cintai, Ustadz Profesor Dr. Penny Haju MSc PhD. Kemudian selanjutnya sebelum kita memasuki materi, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Diganda. Tafadhal Ustadz. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kita masuki materi kepada Ustadz Profesor Dr. Penny Haju MSc PhD dengan hormat disilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukran Ahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Eh, untuk yang saya hormati, saya muliakan teman-teman semuanya, saudara-saudara saya yang ada di Zoom meeting ini ya, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur hari ini kita sudah berada di tanggal 23 Sya'ban kalau tidak salah ya. Ya kita tinggal 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Ramadan ya. Allahumma balikna Ramadan wa barik lana fi. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya share screen sebentar ya. Apa Nahi sudah kelihatan slide-nya? Ya, Ustaz. Ya Ustadz, ya. Ternyata bisa kelihatan. Ya.
Eh, ya karena namanya ini konsultasi kesehatan ya, saya mungkin eh, akan menyampaikan materi mungkin kurang lebih 20 menit saja ya, sehingga kita punya kesempatan yang banyak untuk bisa diskusi dan menggali apa saja sih yang menjadi eh, eh, hal-hal yang terkait dengan kesehatan kita, khususnya dengan ibadah puasa ini ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini penyakit-penyakit degeneratif ya banyak ditemukan dan dirasakan atau menjadi penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kita ya. Dan penyakit-penyakit degeneratif ini termasuk penyakit-penyakit yang dianggap memerlukan atau menghabiskan ya biaya yang tidak sedikit ya. Kalau kita lihat di slide ini ada 5 penyakit degeneratif yang membutuhkan ya alokasi anggaran yang besar, menghabiskan anggaran yang sangat besar di tahunnya ini, tapi beberapa tahun terakhir ini yang di, dikumpulkan ya, akumulasi selama setahun ya oleh BPJS, dan itu dananya dihabiskan dalam setahun seperti ini. Ini anggaran setahun ya di biaya rumah sakit. Jadi ini hanya dihitung berapa biaya yang habis untuk mengobati pasien yang berkunjung ke rumah sakit ya. Dan ini bisa saja yang dibiayai oleh BPJS. Dan kita lihat ada tertinggi misalnya stroke, kemudian penyakit cuci darah ginjal ya, kemudian ada kanker, diabetes, dan penyakit jantung ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penyakit-penyakit ini, insya Allah bisa kita kurangi atau bisa kita hindari ya dengan ibadah puasa. Walaupun tentu bukan satu-satunya ya, tapi insya Allah ada berbagai hal yang bisa kita lihat bagaimana puasa itu bisa membuat tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit. Ini salah satu slide yang sering saya gunakan untuk memperlihatkan bahwa tubuh kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk terhindar dari berbagai penyakit. Kenapa? Karena kita sudah didesain ya, Allah sudah mendesain tubuh kita ini untuk memiliki apa tentara-tentara ya atau pasukan ya yang bisa menghilangkan atau mengusir penyakit dari tubuh kita ya. Secara umum kita sebut dengan sistem imunologi ya. Kalau setiap sel dalam tubuh kita ini ya, kalau kita punya triliunan sel ya, itu masing-masing memiliki perlengkapan ya atau dilengkapi dengan alat yang bisa memproteksi dari gangguan-gangguan penyakit ya. Kalau kita merawatnya atau melakukan upaya-upaya yang sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ya. Jadi tubuh kita ini bahkan ada kajian yang mengatakan tubuh kita ini bisa hidup sampai 140 tahun tanpa sakit ya, tanpa sakit ya. Kalau diperlakukan dengan benar ya, kalau kita ini hidup dengan tentu dengan lingkungan dan kondisi yang benar. Nah, kita punya ajaran, punya syariah yang saya kira ini harus kita syukuri, itu berpuasa ya. Dan ini ayat yang terkait dengan puasa ini sudah jelas ya, kita sering baca itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kalau kita lihat ayat pertama atau ayat di surat Al-Baqarah 183 ini kan bisa ada 3 pertanyaan ya. Yang kalau kita disuruh mentadaburi ayat-ayat ini. Pertama, kenapa panggilan ini atau kewajiban berpuasa ini hanya untuk orang-orang beriman ya? Karena memang harus orang-orang yang betul-betul siap untuk berpuasa ya. Kalau orang cuma setengah-setengah, orang yang tidak yakin, orang yang memang tidak berpikir bahwa ini untuk dia diwajibkan untuk berpuasa, itu hasilnya juga eh, tidak seperti diharapkan ya. Karena harus ada penyerahan total bahwa saya memang berpuasa karena ingin mendapatkan pahala ya, dan eh, sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslim ya. Jadi karena
kalau hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar karena orang lain ya hanya perintah dari atasan atau hanya karena keinginan untuk sehat semata atau hanya ingin supaya tubuh kita ini eh, apa ya tidak berarti kita eh, menghindari itu, tapi kita tentu karena kita ingin sebagai orang yang beriman ya kita dipanggil karena kita orang beriman. Tapi panggilan ini juga harus kita pahami bahwa dan ini berat ya, para ulama sudah mengatakan kata-kata kutiba itu adalah besar ya. Ya kenapa Hi? Kenapa Hi? Ada kunci. Mohon maaf ya, saya ambil kunci. Mobil apa? Jam 7 kau ke sini ya? Oke, Afwan Aisyah. Ya, jadi gitu ya. Jadi dan berat. Tidak gampang itu orang berpuasa. Makanya para ulama mengatakan kata-kata kutiba itu biasanya dipakai untuk hal-hal yang berat seperti berperang. Kutiba alaikital ya. Nah, kemudian tapi Allah juga memberikan gambaran bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini kan penting ya, penting. Ini menjadi kayak seperti ya, menggembirakan kita bahwa zaman dulu juga itu atau kaum umat-umat sebelum kita itu diperintahkan juga berpuasa. Jadi ini menjadi gambaran wah ya kita ya, berarti bukan hal-hal yang aneh ya kalau orang berpuasa karena sudah merupakan syariah atau kewajiban bagi orang-orang juga sebelum kita. Nah, dan jaminannya ya takwa ya. Jadi karena kita semua ini kan punya kemauan untuk kalau kita menghadap Allah kita berada pada tingkat atau derajat ketakwaan yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah paling tinggi takwanya. Ya, kita selalu kan mengharap itu. Kita selalu berharap kita ini termasuk golongan-golongan orang yang tinggi takwanya. Nah, kita di puasa menjamin itu. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra. Ya. Walal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Ini Allah menutupnya dengan kalimat yang sangat indah ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Jadi para jemaah sekalian, jadi kalau kita tadaburi dua ayat ini saja ya, tentu ada tiga ayat berikutnya lagi yang terkait dengan puasa. Ini sudah luar biasa ya. Kita sudah ada tuntunan bahwa puasa itu sebulan penuh sesuai yang ditentukan. Kalau kita sakit parah ya, yang tidak bisa kita berpuasa bisa diganti di hari yang lain. Jadi begitu pentingnya puasa ini sehingga kalau kita tidak berpuasa harus diganti. Ini karena ini puasa wajib ya, kecuali kalau puasa sunnah ya. Dan jelas kategorinya sakit atau bepergian. Nah, jadi makanya kenapa kalau orang yang ya memang ada juga ya kalau tentu ada hadis yang menjelaskan bagaimana orang haid, orang nifas itu kan dilarang berpuasa ya. Tapi di ayat ini sakit musafir ya tentu perjalanan yang jauh. Ini tidak boleh kita paksakan puasa tidak boleh ya. Allah sudah atur bahwa yang sakit yang memang tidak perlu berpuasa jangan puasa. Kemudian yang sudah tua yang tidak mungkin lagi kembali normal atau tidak ada kemungkinan besar tidak bisa normal kembali atau kembali seperti yang biasa itu bayar fidyah saja ya dan seterusnya. Tapi yang kalimat ini yang paling bagus tutup dengan ayat ini tutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu tahu ilmunya ya. Nah, itu yang
Oke, akan saya sampaikan sebentar ilmu-ilmu apa saja yang sudah kita dapatkan ya di bulan Ramadan ini. Ya, dari hasil-hasil penelitian sudah ada ya. Nah, dari sekian hasil penelitian saya tidak akan mereview semuanya ya, tapi beberapa tahun terakhir yang tentu yang up to date saja. Dulu memang penelitian itu hanya terbatas pada bagaimana puasa itu bisa membersihkan tubuh kita ya, terutama saluran pencernaan. Karena di mana ya tentu saluran pencernaan kita kan menjadi satu-satunya saluran yang eh, mencerna makanan ya, kemudian memproses makanan itu sehingga bisa di- digunakan oleh tubuh kita, kemudian bagaimana mengeluarkan sisa-sisa atau racun makanan tersebut ya. Nah ini dulu hanya seperti itu saja penelitiannya ya. Pikiran kita hanya membersihkan saluran pencernaan saja atau gastrointestinal itu ya. Akan tapi setelah perjalanan waktu, terutama di beberapa dekade ini, ya, itu mulai ketahuan ya bahwa ternyata bukan bukan saja saluran pencernaan yang membaik ya. Ini satu penelitian yang selalu saya kutip ya, seorang ahli gizi dari Amerika, Andre Weider ya, yang tadinya mempertanyakan kenapa orang harus berpuasa sebulan ya, karena orang Amerika itu memang paling tidak suka puasa ya, memang ya sulit memang kan, mereka tahu makan itu sesuatu yang wajib, jadi dia malah berpikir kalau Anda tidak makan berarti Anda itu tidak normal ya, atau Anda membuat tubuh Anda menjadi tidak normal. Itu ilmu yang dulu itu dipahami orang ya. Apalagi kalau kita dibilang, oh puasanya 1 bulan ya, bukan satu hari ya, baru istirahat. Ini sebulan penuh. Nah, dilakukanlah penelitian ini oleh Andre Weir yang akhirnya masuk Islam di tahun 1425 Hijriah kemarin. Nah, dia ternyata setelah dia teliti 10 hari pertama itu ada pembaruan sel sebanyak 10% ya dari tubuh kita ya. Saya juga tidak tahu persis seperti apa kajian beliau melihat ini cuma 10%, tapi di 10 hari kedua katanya menjadi 66%, 10 hari ketiga jadi 100%. Nah, makanya dia bilang pantasan harus 100%, harus sebulan penuh karena proses itu pembersihan atau pembaruan sel itu butuh waktu sebulan. Nah, kemudian itu memang ada yang bertanya, kalau wanita bagaimana yang tidak bisa sebulan ya? Hanya kalau dia haid ya, tentu dia bisa berpuasa di hari-hari yang lain ya, yang biasa saja terpenuhi ya. Mungkin kalau kita baca hadis terkait dengan puasa sunnah yang katakan seperti puasa Syawal yang 6 hari, 6 hari puasa sunnah, 6 hari di bulan Syawal, atau puasa Yaumil Bid, atau puasa minimal 3 hari dalam sebulan, itu kan kalau hitung-hitungannya kan ada kaitannya dengan berpuasa sepanjang tahun ya, atau setiap hari sepanjang setahun itu. Jadi artinya apa? Memang berpuasa ini punya nilai-nilai yang luar biasa ya. Kita akhirnya bertemulah dengan hadiah Nobel ini ya tahun 2016 kemarin ya. Setelah penelitian oleh Yoshinori ini di Jepang ya, di Tokyo University. Sebenarnya sudah ada penelitian awal ya. Penelitian awal ini tahun 1974 juga dapat hadiah Nobel ya, itu di New York University ya. Nah, kemudian Yoshinori ini berguru ya, dia melakukan memang kebetulan beliau melakukan postdoktoral ya di New York University ya, di Rockefeller ya, Rockefeller University ya di New York. Sorry, Rockefeller University. Dia akhirnya mengembangkan lebih dalam, melihat pada sel-sel, dia pakai sel Dragi ya. Nah, itu dikatakan hasil penelitian itu memperlihatkan ada yang terjadi kalau sel itu dilaparkan. Jadi kalau kita beri makanan kepada sel itu kan itu normalnya begitu. Kita beri makan, dia diproses makanan itu menjadi energi yang membuat kita bisa bergerak seperti ini ya, bisa bernapas khususnya. Kemudian ada sisa-sisa pembuangan, sisa metabolisme yang diolah kemudian dikeluarkan, dibuang dari tubuh kita kan seperti itu sel. Tapi kalau ada sel itu dilaparkan, ini ada yang terjadi ya. Ini yang terjadi ya. Dia menyebutnya dengan autophagosom ya.
Ini dia ya. Coba tolong diperhatikan coba slide ini ya. Anda lihat itu yang bulat-bulat di ini kan eh, sel ya, satu sel ya. Namanya vakuol ya. Vakuol ini yang bulatan-bulatan ini yang besar-besar ini yang nanti dia tugasnya memang untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa metabolisme dalam sel. Nah, itu dia harus dikeluarkan. Nah, kalau itu dilaparkan, yang terjadi bulatan-bulatan kecil pada vakuola ini menjadi banyak ya. Itu disebut dengan autopagosom. Nantinya autopagosom ini kerjanya tidak seperti mereka mengatakan seperti sapu raksasa. Jadi seperti semua kotoran itu disapu semuanya jadi bersih ya. Ada namanya itu uh, lisosom. Seperti saya katakan tadi lisosom itu merupakan organ dalam sel ya yang berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun yang tersisa. Nah, lisosom ini nanti akan oleh autopagosom yang setelah autopagosom ini mengambil semua racun itu dibawalah ke lisosom ini ya. Kemudian disitulah dihancurkan. Jadi kemudian menjadi sel yang baru ya. Jadi sel ini menjadi baru gara-gara ya tadi proses yang kita laparkan, timbul zat yang akan mencerna itu semuanya akan seperti recycle ya. Seperti orang membuang sampah, recycling sampah dari sampah yang tidak berguna atau racun itu menjadi produk yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini satu teori yang akhirnya sekarang menjadi dasar dasar pengobatan, dasar membuat orang bisa awet, bisa bertahan atau selalu sel-selnya menjadi baru ya. Jadi luar biasa. Nah, beberapa tahun terakhir ini terakhir ya, orang mulai melihat potensi usus besar di tubuh manusia ini ya. Kalau kita tahu kan eh, ada hadisnya ya bahwa perut itu gudangnya penyakit perut ya. Sehingga orang eh, konotasikan itu dengan kita harus menjaga makanan ya karena kalau makanan itu tidak baik atau makanan itu berlebihan atau makanan itu tidak sehat itu berpengaruh pada tubuh kita secara keseluruhan. Sebenarnya bukan itu ya. Di perut kita ini ada namanya flora usus dulu namanya flora sekarang namanya mikrobiota kalau bahasa kerennya mikrobiota ya. Nah mikrobiota ini dalam usus nilainya triliunan ya. Nah, ini contoh, mohon maaf ya, ini kalau Anda digambarkan itu ususnya, ya, kan ada lambungnya, perut ini yang di bagian atas stomach ya, duodenum itu bagian usus harus yang ada dekat dengan eh, lambung. Nah, kemudian ada usus besar inilah yang kolon ini. Nantinya kolon ini mengandung 10⁻10 sampai dengan 10⁻12 ya. Kalau 6 nolnya kan itu berarti miliar. Kalau 10 nolnya, kalau 9 nolnya miliar. 10 nolnya berarti 10 miliar. Jadi dia jumlah bakteri yang ada pada usus itu 10 miliar sampai dengan 1 triliun per mililiter. Nah, coba kalian di berapa triliunan ini ya, bakteri atau kita sebut yang flora usus atau mikrobiota. Jadi nama baiknya nah, ternyata mikrobiota ini akan harus dalam kondisi yang seimbang. Kalau dia seimbang disebut dengan simbiosis. Kalau dia tidak seimbang ada namanya itu disbiosis, tidak seimbang. Nah, itu yang penyebab penyakit kalau dia tidak seimbang. Nah, dan mikrobiota ini sangat juga terkait dengan otak kita. Jadi kalau perut kita bermasalah, pikiran kita juga bermasalah. Kita gampang stres, gampang tidak enak perasaan. Ya. Makanya hubungan antara usus dan otak ini ya menjadi kajian juga yang menarik ya. Banyak orang penelitian sekarang. Kau makan seperti ini ya perilaku perilakumu seperti ini. Makanya dulu kan ada ya bukan hadis ya tapi Anda itu ditentukan oleh makananmu ya seperti itu. Nah, begitu juga. Nah, terakhir
Ya ini puasa ya. Ternyata puasa itu bisa membuat mikrobiota kita ini sehat. Ya. Jadi kita ini makanya orang bilang wah ini ada hubungannya kalau kita mengatur makanan atau puasa yang sering ya kita akan punya perilaku juga yang baik. Kita gampang bahagia, gampang tenang, gampang apa namanya bersangka baik, semua gampang-gampang karena kita punya usus juga bagus ya gitu. Jadi nggak ada orang yang ya tentu suka marah, suka tersinggung, berpikirnya negatif, suka mau lawan, otaknya juga nggak ya tinggalkan sholat, tidak tidak bisa mengaji dengan yang kayak gitu. Itu bisa saja karena ususnya juga bermasalah ya. Nah, dan ini sudah beberapa buku yang terkait dengan itu sudah banyak dari Jepang mereka ternyata sering berpuasa itu sangat baik ya. Mereka terapkan itu pada di klinik-klinik ya. Pasien-pasien yang dilihat begitu banyak itu hanya dirubah menjadi sering berpuasa sembuh ya. Hanya mereka tidak gampang sakit lagi ya. Terakhir ini ahli bedah di Amerika dan Jepang yang membuat buku ya revolusi makan. Memang kita ini sudah salah kalau kita mengatakan selalu makan itu 3 kali sehari, harus makan tiap hari ya. Padahal Rasulullah itu kan makan besarnya itu cuma sekali dalam sehari ya. Itu dari kata para ulama, kata ada buku yang mencantumkan itu. Mereka bilang ada baiknya kita sering berpuasa, pasti usus kita sehat ya. Saya kira itu dan jadi pada prinsipnya sering berpuasa itu adalah pola hidup yang dicontohkan oleh Rasul. Dan makanya bukan saja puasa wajib yang kalau kita mengikuti pola hidup Rasulullah, puasa sunnah itu harus dilakukan tiap minimal dalam sebulan pasti ada puasa sunnahnya ya. Minimal 3 kali dalam sehari ya. Apakah itu yaumil bid atau di hari-hari yang memungkinkan kita berpuasa. Jadi gaya hidup sehat dengan berpuasa sekarang sudah banyak ditiru oleh negara-negara yang sudah meneliti tentang itu dan memang kita harus syukuri kalau kita ini termasuk orang-orang yang dimudahkan berpuasa. Ini penting juga ini karena banyak orang yang mengatakan pada saya susahnya itu Prof berpuasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita insya Allah sudah dimudahkan itu salah satu karunia yang luar biasa. Saya kira untuk sementara seperti itu saya kembalikan kepada protokol pada moderator ya untuk eh, diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. syukran Ustaz, materinya Masya Allah luar biasa, mantap sekali. Kami persilakan kepada semua audiens yang bergabung, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan Rahman. Pertanyaannya, kami kan suka minum kopi. Apakah ada efeknya? Misalnya, kalau kita minum kopi terlalu banyak pada saat kita melakukan puasa, karena uh, kalau orang seperti saya ini biasanya 1 kali bisa sampai 5 kali minum kopi sehari. Iya, iya. Langsung dijawab, moderator? Ya Ustaz, ya silakan langsung dijawab. Iya, betul. Jadi memang secara umum teori puasa secara umum ya puasa itu menyebabkan kita sorry minum kopi itu menyebabkan kita apa suka buang air kecil ya. Jadi dia merangsang pembuangan air air apa suka buang air kecil ya. Artinya apa? Kalau dibalut di bulan Ramadan, ini kita bicara Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kita minum kopi terlalu banyak di malam hari ya atau sebelum pada saat sahur ada yang ada yang mengatakan hati-hati kalau itu akan membuat tubuh kita akan kekurangan cairan kan itu ya. Karena apa? Kita akan terangsang untuk selalu buang air kecil ya. Itu bicara secara umum ya umum itu artinya eh, eh,
itu teori umum yang bisa saja tidak terjadi pada beberapa kelompok orang ya, sekelompok orang ya. Kenapa harus ilmu itu harus dipahami seperti itu? Jadi kalau kita bicara ilmu ada penelitian ya, dia mengatakan kopi itu bagus ya, bagus. Dan itu punya ya karena ada mengandung berbagai zat yang berpotensi atau bersifat sebagai antioksidan, bagus ya. Kemudian sehingga ada yang mengajukan 2 sampai 4 kali, yang paling tinggi 5 kali sehari is oke. Nah, tapi kan eh, karena ada sifat tadi eh, menarik atau mengeluarkan cair air ya, apa sifatnya itu ya. Jadi sehingga memudahkan terjadi dehidrasi. Nah, sekarang ilmu berkembang ya, berkembang diarahkan ke personalize. Apa artinya personalize? Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ilmu ini jelas ada seperti itu. Nah sekarang coba lihat diri kita sendiri. Saya kalau minum kopi ternyata saya sangat cepat kehausan, gitu ya. Kalau saya minum kopi pada saat sahur, saya cepat jadi haus nih. Nah, itu berarti salah satunya teori itu berlaku bahwa Anda termasuk orang yang Nah, ada kata-kata dalam bahasa kita orang kedokteran itu namanya sensitif ya. Jadi kalau Anda termasuk orang yang sensitif, berarti Anda mendapatkan apa sifat tadi itu Anda dapatkan. Misalnya, kopi yang menyebabkan Anda dehidrasi itu Anda Anda peroleh itu, Anda merasakan itu. Tapi ada juga orang yang tidak sensitif itu. Sehingga ada yang bilang minum kopi itu tidak boleh di malam hari karena mengganggu tidur. Ya ada orang malah yang tertidur lelap karena minum kopi misalnya. Nah itu personalize namanya. Dan tidak boleh kita menyamaratakan semuanya. Ya. Karena ilmu kedokteran itu kan dulu selalu mengatakan kalau kita teliti 1.000 orang, 700 atau 800 orang mengatakan seperti itu jadi teori. Padahal ada kan 200 orang tidak merespon seperti itu ya. Tapi kan ilmu ini selalu digeneralisir. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah berkembang namanya personalize. Setiap orang harus pahami dirinya, harus tahu siapa dirinya, sehingga dia harus melakukan upaya-upaya atau berperilaku seperti apa yang saya kalau minum kopi tidak boleh malam hari karena saya tidak bisa tidur. Jangan, berarti Anda termasuk orang yang sensitif. Tapi kalau saya biar minum kopi bla 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 bisa tidur juga ya dan tidak ada masalah. Berarti jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi seperti itu ya Rahman ya. Anda harus pahami dirimu seperti apa dan Anda pahami bahwa memang ada ilmu seperti tapi tidak bisa. Mungkin Anda tidak sesuai dengan itu atau tidak mengikuti teori itu. Seperti itu Rahman ya. Ya, selanjutnya Ustaz, kami bacakan dulu chat yang masuk. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi asam lambung akut? Ini kayaknya dikaitkan dengan puasa. Betul ya. Silakan. Ya, pertama yang selalu saya kalau terima pertanyaan seperti itu, Anda pahami siapa diri Anda. Misalnya Anda ini termasuk tipe orang yang atau termasuk orang berpenyakit lambung katakanlah ya, atau sering kambuh mahnya. Eh, saya selalu mengatakan bahwa mah itu sekarang sudah bukan lagi penyakit tahunan atau penyakit yang tidak bisa diobati gitu. Anda kalau kita bicara herbal seperti temulawak ya, kunyit itu termasuk dua eh, tanaman herbal yang memang sangat sudah banyak dibuktikan bisa membuat orang yang sakit lambung itu sembuh ya bukan seperti mohon maaf ya kalau saya bilang ada kan orang saya katakan dokter ya yang selalu dianggap eh, perbaiki asam lambungnya saja atau diberikan kemampuan lambung bisa bla 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 dengan obat-obat yang ada tentunya ternyata sudah diteliti obat herbal yang sangat kuat itu obat herbal seperti eh, temulawak atau kunyit itu punya daya kekuatan yang luar biasa ya. Karena salah satu penyebab daripada orang penyakit lambung itu adalah ada namanya virus ya. Virus itu saya lupa persis namanya. Nah, itu bisa dimatikan dengan asam lambung dengan apa? Temulawak atau kunyit ini. Nah, jadi kalau kita itu tiba eh, puasa yang
Ada yang bilang saya paksakan puasa walaupun nyeri apa. Bisa saja ya dengan rahmat Allah. Tapi berobat saja dulu. Kemudian kalau Anda sakit, ya Anda sudah sembuh ya tentu tidak ada masalah. Nah sekarang ada juga yang bilang kalau saya puasa akan muncul itu. Ya memang harus latihan-latihan dulu ya kan. Ada pembiasaan nih. Makanya kenapa dicontohkan Rasulullah kan Syakban ini kita banyak berlatih, banyak berpuasa untuk membuat tubuh kita ini terbiasa puasa sehingga di tiba Ramadan sudah oke. Jadi lalu hilangkan bayangan bahwa saya orang penyakit lambung yang tidak bisa berpuasa atau kalau berpuasa bermasalah. Jangan ya. Eh, Hilangkan itu. Itu mengganggu ya. Puasa ini luar biasa manfaatnya, sehatnya kita akan dapatkan. Jadi sangat rugi kalau kita tidak berpuasa. Jadi jangan sampai kita hanya gara selalu menyebut-nyebut itu, padahal itu penyakit yang bisa disembuhkan dan tidak berbahaya dan bisa dia. Kemudian kita bisa berpuasa dan malah membuat tubuh akan lebih bagus lagi ya. Bisa saja lambungnya sudah lebih sehat lagi dengan berpuasa. Seperti itu akhirnya. Ustaz. Eh, Kalau testimoni kami, kalau saya Ustadz sendiri, saya kan juga penyakit lambung. Eh, Ya. eh, Cuma sering itu saya eh, kalau sudah mulai ada gejala, saya justru berpuasa. Baik. Kalau saya berpuasa, saya langsung teruskan. Alhamdulillah, setelah buka puasa itu langsung hilang. Masya Allah. Jadi itulah puasa sebagai obat ya. Iya, Ustadz. Karena Nah, biasa apakah terlambat makan dan sebagainya, jadi saya biasa langsung teruskan saja, iya. langsung saya. Alhamdulillah, tidak 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 lama. Paling malam Betul. itu alhamdulillah berhenti. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Selanjutnya Ustaz, ada dari Muslimin tadi sempat acungkan tangan. Silakan Muslimin. Oh ya, syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah di obrolan, tapi tadi salah pencet. Langsung saja tadi. Satu, selain ibu hamil, kemudian orang yang mau operasi dan seterusnya, apakah ada kondisi tertentu di mana orang berpuasa justru dapat membahayakan kesehatannya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah teologis, Ustaz. Jika seseorang berpuasa tetapi tetap melakukan perbuatan buruk, apakah puasanya itu masih bernilai bagi kesehatannya? Ya, syukuran Ustaz. Ya, kalau yang pertama tadi, memang banyak kondisi-kondisi orang tidak bisa berpuasa ya. Jadi, eh, ya itu tentu judgementnya harus dokter, harus orang yang betul-betul apa ya, memang dia tidak boleh berpuasa karena tadi mau dioperasi harus segera infus ya kan, infus kan dianggap membatalkan puasa ya, atau kondisi-kondisi memang harus berbuka ya, minum obat ya kan, dia minum obat dan seterusnya ya, boleh kita berikan kalau dia minum obat baru puasa ya, tidak boleh ya. Eh, Seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaan jadi gitu ya, saya mungkin tidak terlalu, saya takut kalau ada menyebut kalau ada ini bisa tidak berpuasa, itu harus hati-hati ya, karena dan itu memang para ulama yang saya dengar ya itu betul-betul harus memang tidak bisa berpuasa, baru kalau cuma flu sakit kepala ya janganlah ya. Jadi memang betul-betul yang karena puasa ini suatu, berpuasa di bulan Ramadan itu kan suatu karunia yang luar biasa, rahmat ya, suatu memang kita dapat pahala yang tak terhingga itu ya kan, begitu jaminannya. Nah, eh, kalau tadi berpuasa tapi bermaksiat itu tentu bukan orang Islam ya gitu. Kalau kenapa orang Amerika atau orang-orang Barat itu berpuasa ya kan, mereka sudah tahu sehatnya ya. Namanya intermittent fasting yang mereka terapkan itu. Walaupun kadang-kadang saya lucu juga ya kalau ada yang di Amerika itu kan puasanya mereka mulai jam 10 malam tidak makan lagi. Nanti berbukanya jam 12 siang gitu ya. Jadi ya ini bukan puasa ya. Kalau dalam agama kita kan syariatnya memang puasa itu harus di siang hari ya. Ada waktu sahurnya, ada waktu buka puasanya. Dan kemudian kita dilarang juga mengerjakan hal-hal yang
bisa membatalkan puasa atau malah membuat puasa itu tidak punya nilai sama sekali kecuali apa tadi dapat rasa lapar dan dahaga saja. Jadi bisa saja orang Barat mendapatkan manfaat dengan hanya menahan tidak makan minum saja. Ya. Seperti itu Ahi. Jadi kita janganlah ya kita memang harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ya. Dia harus puasa dan berbuat baik yang banyak dan menghindari dosa-dosa. Menjauhkan diri dari dosa-dosa. Kira itu ya. Ya, Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mahat. Ya. Ahwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang berbuka dengan langsung makan berat, nasi dan lauknya, bagaimana efeknya terhadap kesehatan? Ya, memang secara sunnah ya sunnatullah itu kan kita diperintahkan makan berbuka dengan kurma. Itu kan kalau kita lihat hadisnya itu kan kalau tidak dapat kurma basah, kurma kering, kalau tidak kurma kering, air putih. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa berbuka dengan cara seperti itu menambah pahala ya, pahala kita akan lebih besar. Jadi kan kita ini kan maunya itu kan disebut sunnah dalam berpuasa itu sunnahnya itu makan kurma ya. Nah, dan itu diharap dengan sunnah-sunnah menerapkan sunnah seperti itu kan pahala kita bertambah atau nilai yang kita dapatkan dengan nilai puasa kita bisa optimal atau bisa lebih bagus dan kita kan berharap seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari aspek kesehatan sebenarnya memang tidak cocok juga itu ya kalau langsung makan besar ya. Karena perut yang sudah kita kosongkan sekian jam itu 14 jam minimal. Ada bilang juga 13 jam bisa ya. Itu kalau langsung dikasih yang berat ya susah juga ya. Maksudnya dia kaget juga ya. Tidak kita kan mau memelihara tubuh kita ya. Sama seperti mesin yang baru and rain ya kita langsung tancap gasnya atau kita langsung beratkan pekerjaannya itu kan selalu tidak sesuai. Jadi kita kan harus merawat tubuh kita dengan baik nih. Jadi dari aspek perawatan tubuh, nggak usah kita bicara penyakit lah ya, karena penyakit kan dampak dari semuanya ya. Tapi dari merawat tubuh kita ini supaya kita tetap awet, kita tetap produktif, jauh dari penyakit, jauh dari rasa perasaan hal-hal yang membahayakan tubuh kita jagalah dengan memenuhi sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari. Kita kan sudah pelajari semua itu ya. Saya kira seperti itu Ahi. Ya. Selanjutnya ada dari Ustaz Syahar. Silahkan Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, saya mau bertanya, Prof, ini terkait penyakit degeneratif. Ya. Penyakit degeneratif ini sebut saja hipertensi. Nah, di orang tua kita ini kan mengalami nih, Prof, hipertensi. Saya termasuk ini juga yang mengalami hipertensi juga dan sudah divonis untuk minum obat seumur hidup. Nah, seperti itu. Pertanyaannya simpel, Pak Prof. Apakah penyakit degeneratif ini bisa disembuhkan dengan mungkin menerapkan pengobatan tibun nabawi seperti herbal, seperti itu, tanpa harus meminum obat kimia begitu? Karena dari pernyataan dokternya katanya justru kalau tidak minum ini akan berpengaruh nanti ke jantung atau ginjalnya. Jadi memang harus diminum seumur hidup. Nah, makanya ibu saya ini sangat disiplin sekali meminum obatnya. Cuman apakah itu ada efek sampingnya juga karena ini kimia atau mungkin penjelasannya seperti apa, Prof? Terima kasih. Ya. Baik, ya. Jadi Pak Ustadz Sahar ya. Jadi memang kita ya perlu berobat kalau kita sudah sakit ya. Tapi kalau kita belum sakit ya patut berupaya untuk mencegah ya. Tentu mencegahnya seperti apa? Ya misalnya hipertensi itu kan pengaruhnya karena berat badan misalnya salah satunya ya. Dan itu paling banyak. Jadi makanya kita disuruh jangan berupaya untuk berat badan itu jangan berlebihan atau kalau jangan bertambah gitu. Jadi kita itu sudah bertambah berat badan kita harus hati-hati ya. Harus mulai wah jangan-jangan nih saya nanti jadi sumber penyakit karena berat badan yang berlebihan itu
salah satu sumber penyakit atau salah satu penyebab muncul berbagai penyakit-penyakit degeneratif terutama ya. Jadi itu yang pertama ya, itu menerapkan pola hidup sehat juga salah satu mencegah degeneratif ya. Beribadah dengan baik ya, puasa yang sering itu termasuk ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah sakit dan memang biasanya kalau memang kadang-kadang kalau kalau apa harus survei itu kan selalu terlihat semakin bertambah umur itu semakin tinggi penyakit hipertensi ya. Misalnya orang di atas 60 tahun itu sudah di atas 50% kena penyakit hipertensi ya. Jadi saya termasuk, tapi saya memang ya walaupun tentu masih kategori yang ringan ya. Ya pernah 150/90, tapi dengan puasa bekam turun yang sebenarnya 130/80 lagi. Ya kadang-kadang naik 150 lagi. Nah, itu kan karena sudah degeneratif kan, orang sudah di atas 60 tahun itu begitu ya. Nah, berobat ya memang dua pilihan, Ustaz ya, mau ke dokter konvensional, namanya kedokteran konvensional. Itu dokter-dokter itu kan diajar, pendidikan mereka itu pendidikan kedokteran konvensional, itu yang harus dipahami. Jadi kalau mereka menerapkan pengobatan seperti itu ya wajar, karena memang ilmu yang mereka peroleh dari ilmu kedokteran yang ada di Fakultas Kedokteran itu kedokteran konvensional, harus minum obat, harus minum obat seumur hidup, itu ajarannya kedokteran. Tapi kan sekarang juga ada ajaran ilmu kedokteran Islam ya, ilmu Tibun Nabawi ya, yang juga itu ilmu kedokteran juga itu, cuma kan tidak diajarkan di Fakultas Kedokteran konvensional ya. Nah, ada upaya untuk kita bikin fakultas kedokteran khusus nih ya, seperti itu. Cuma kan belum banyak orang yang mau memahami itu, dengan bekam, dengan minum herbal, banyak baca, dengan membaca Quran itu sudah niat anu semua, bangun malam, sholat di waktu malam, melaksanakan sholat-sholat sunat ya. Jadi sekarang dia harus dipisahkan. Nah, memang pemerintah sekarang maunya mau dikombin, seperti negara ini kan sudah dikombinasikan itu. Tapi memang butuh waktu karena dokter-dokter kita kan pemahamannya masih konvensional. Yang sudah menerapkan eh, menggabung konvensional konvensional belum banyak saat ya. Jadi itu harus beri pemahaman kepada ibunya. Jadi pengobat kedokteran itu bukan satu saja ilmu kedokteran itu. Memang ada ilmu kedokteran konvensional itu yang sudah berlaku ratusan tahun sejak kita dijajah oleh ya Eropa, menjajah kita kan, semua ilmu kedokteran itu semua dihapus, diganti dengan ilmu kedokteran Barat itu seperti itu. Jadi tapi sekarang ilmu kedokteran non konvensional atau ilmu kedokteran holistik ya, atau yang Nabawi sudah berkembang juga. Gitu dah ya Ustaz ya. Ya. Ya, selanjutnya Ustadz Hairun. Ya, dari tadi mengacungkan tangan juga. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini, Prof, mengenai sekarang ini saya lihat banyak orang yang menerapkan non karbo, non gula, sumber energinya jadi bukan gula lagi, Prof. Mereka menerapkan apa? Keto, istilahnya keto, ketonisasi. Bagaimana pendapat Prof tentang yang pola hidup seperti itu, Prof? Baik, Yang iya, non karbo. iya. Ini kan kita kadang-kadang mau sembuh ya, kemudian mau ikut-ikutan dengan pola yang dikembangkan oleh para peneliti asing itu, para peneliti Barat yang memang mereka sudah buktikan ya. Tapi kan kegagalan itu tidak pernah disampaikan ya. Memang selalu yang disampaikan kepada yang kita dengar itu apa, keajaiban atau bukan keajaiban, maksudnya kelebihan, keunggulan dan orang-orang yang berhasil yang dengan testimoni-testimoni itu ya. Tapi mereka jarang sekali menyatakan ini kegagalannya seperti ini, dan itu yang jarang kita tahu ya. Misalnya tidak sedikit orang yang melakukan upaya seperti itu, kemudian akhirnya karena kan kalau Anda menyimpang dari apa yang sering Anda lakukan, atau yang saya sering makan nasi, tiba-tiba tidak boleh makan nasi.
Ya gitu misalnya. Itu memang kalau orang-orang yang tahan dan memang akan terus seperti itu, ya tentu terlihat hasilnya. Tapi kan tidak sedikit juga orangnya hanya tidak bertahan karena tidak sanggup ya. Nah, coba kalau kita dibilang dari satu piring menjadi setengah piring, gitu ya. Dari setengah piring jadi seperempat piring kan masih masih bisa ditolerir dengan baik oleh tubuh kita. Jadi tidak selalu teori asing itu atau teori-teori baru itu menjadi jaminan gitu ya, Ustaz ya, bahwa itu terbaik ya. Terbaik. Saya bukan aneh ya. Kita ini kan sudah contoh dari Rasulullah ya, gitu ya Ustaz ya. Yes, sir. Iya, contohilah Rasulullah saja makan seadanya saja, sederhana saja, banyak sering berpuasa, ya, Yes, sir. menjadikan makanan itu bukan sesuatu yang yang apa luar biasa atau sesuatu yang selalu kita butuhkan. Kalau kita sudah masih kenyang, jangan kau makan, ya. Kalau kau enggak usah makan, ya. Makan karena kita ini semua makanannya untuk penopang tubuh kita saja untuk kita bisa beribadah, ya. Tapi kalau pikiran kita selalu mengatakan harus makan ini, harus itu, dan baru tiba-tiba ikut pola ini karena ini gaya baru, modern apa semua. Janganlah ya, kita ikuti aja anjuran Rasulullah ya. Sering-sering berpuasa, kenapa tidak sih? Kenapa sih pilih metode-metode kayak begitu? Ya. Misalnya, kita dapat pahala karena mengikuti Rasulullah. Kita mendapatkan manfaat dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sudah ada bukti-bukti ilmiahnya. Gitu, Ustaz ya? Ya, ya, Ustaz. Ya, Prof. Prof. Iya, seperti itu. Ya, selanjutnya Prof. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan juga. Afwan Prof, kami ada kenangan jika habis sahur, yaitu sakit perut, sering buang air. Meskipun makan dan minum cuma porsi yang sedikit. Apakah ini ada indikasi masalah di dalam perut? Nggak cocok makan di waktu sahur atau yang lain? Di samping kami juga khawatir disayangkan jika kami meninggalkan berkahnya makan sahur. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, ya, saya sudah menyebutkan di awal pertemuan kan ada namanya personalize, person. Jadi saya harus tahu siapa saya ini dan tubuh kita ini, masya Allah ya, luar biasa. Tubuh ini akan membuat warning ya, tanda-tanda ya. Anda ini begini loh, Anda ini punya masalah ini, seperti itu ya. Jadi setiap orang harus paham itu ya, paham, dan dia harus bisa. Kalau dia memang merasa itu masalah, dia harus berobat ya. Misalnya, dia harus datang ke ahlinya ya. Seperti tadi misalnya, kok bisa saya kok cuma makan segini, sakit-sakit perut, bahkan buang-buang air kecil, berarti ada something wrong ya. Jadi saya katakan ya, di usus kita itu namanya triliunan bakteri atau mikrobiota yang kalau dia tidak seimbang dampaknya jelek ya. Kalau dia harus seimbang, dan salah satu yang membuat dia seimbang puasa, banyak berpuasa. Nah sekarang tadi bermasalah nih habis makan sahur. Nah, nggak usah dulu makan sahur dekat-dekat itu. Kalau tuh harus mendapatkan berkah kan tidak perlu harus makan besar. Cukup makan korma saja misalnya, mungkin korma akan bisa ditolerir dengan baik karena dia buah yang memang apa punya ciri khas ya, mengandung berbagai zat gizi dan memungkinkan kita bisa pakai sebagai makanan pokok ya, korma itu. Coba korma, masih bermasalah. Berarti harus ke dokter, mungkin herbal tertentu. Berarti kita memang termasuk orang yang tidak sehat itu ya, ada gangguan. Nah kalau itu sudah terjadi, tentu kita berharap insya Allah dengan puasa ini jadi sehat gitu. Yang tadinya bermasalah tadi ya, atau tadi tidak cocok, ya mungkin itu awal-awal saya, tapi setelah kita obati dengan banyak berpuasa atau dengan menerapkan tadi, makan korma tadi di waktu sahur, sudah cukup dan kita akan sembuh insya Allah. Jadi walaupun toh tidak sembuh, kita sudah tahu, oh saya ini orang tipenya begini, gitu ya. Dan saya cocoknya hanya makan ini loh kalau sahur. Oke, ya, it's okay. Dan tetap harus berharap puasa itu berkah, puasa itu mendatangkan manfaat yang besar buat kesehatan kita. Sumu tasyu itu kan kata hadisnya ya. Tapi kan Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Begitu akhir. Ya, eh, apa masih ada yang ingin bertanya?
Iya, kalau belum ada, saya yang mau bertanya. Oh, Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz Arif. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Alhamdulillah. Rahi? Alhamdulillah. Mungkin ada dua pertanyaan atau curhat ini, Prof. Iya, iya, iya. Karena ketika kita setelah buka puasa, Iya, kita hindari makan berat. iya, Di sisi lain, menurut katanya, iya. makan yang sehat itu sebaiknya sore. Mhm, mhm, Ya, menjelang maghrib lah atau jam 5 itu mhm, katanya sehat. Katanya. Ini yang mhm, sering terjadi di kalangan kita Bus Makassar ini. mhm, mhm, Dan beberapa keterangan lain katanya memang demikian. mhm, Di mhm, lain juga ketika kita makan itu makan berat, kemungkinan setelah salat Isya barangkali mhm, atau mhm, pulang salat tarawih. mhm, Nah, bagaimana dengan kondisi demikian seperti itu? mhm, Sementara di sisi lain kita dianjurkan tidak makan lagi 4 jam atau 3 jam sebelum tidur. mhm, Ini satu. mhm. Kedua, kebiasaan mengkonsumsi herbal ini. Apakah ada Iya, batasnya, Prof? Ini iya. kami sering ini, sering seduh ketumbar, kunyit, jahe, merica, bubuk dan serai. Mhm, Ini mhm. apakah ada batasannya? Sekian kali saja dalam sepekan atau seperti apa, Dok? Mungkin itu, Baik, Prof. Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Betul sekali, Ahi. Jadi memang kita, alhamdulillah kita punya syariah yang jelas ya. Itu harus kita syukuri ya. Kesyukuran kita itu jelas sekali dalilnya. Ada dalil yang kuat dan kemudian kita ikuti itu dan itulah yang membuat kita eh, eh, dapat pahala ya karena kita ikuti syariah yang ada. Jadi buka puasa kapan waktunya, sahur kapan waktunya. Dan memang jelas juga secara sunnah disunahkan berbuka itu jangan menunda-nunda ya. Jangan saya nanti sahurnya buka puasanya nanti sih jam 9 malam karena saya masih bisa tahan ini misalnya ya. Nah, jelas kita dianjurkan segera berbuka itu salah satu sunnah yang harus kita lakukan. Begitu juga kita harus mengakhirkan sahur, jangan sahur jam 12 malam atau jam 1 malam, jam 2 malam ya akhirkan sahur itu di dekat-dekat subuh karena itu sehingga kita punya proses puasa itu cuma 14 jam in general ya atau secara keseluruhan secara umum seperti itu. Nah, itu syariah yang jelas kita ikuti dan itu kita yakini itu the best yang terbaik buat tubuh kita. Nah, sekarang kalau ada kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan ya Iya, seperti iya. makan di sore hari yang dianggap itu memang memungkinkan memang dan itu kalau kita baca pola makan Rasulullah itu kan maksud itu makan sore itulah yang besar ya. Bukan berarti malam tidak makan ya, tetap makan tapi bisa saja hanya makan yang seadanya saja atau buah saja ya. Makan besarnya itu makanya orang-orang yang sehat itu yang sekarang ada buku yang mengatakan itu eat once a day, makan itu sekali sehari saja gitu ya. Nah, tapi di luar itu kita bisa petik-petik ya, ambil buah, makan ini ya, kue, makan ini ya. That's it, ya. Nah, jadi seperti itu, Ustadz. Kemudian yang tadi dikatakan kalau bagaimana kalau saya terbiasa jam 9 malam pulang baru makan yang berat ya. Ya memang sebelum tidur itu bukan berarti kita tidak boleh makan ya. Makan berat itu memang yang harus dihindari. Yang berat itu artinya makan full ya. Ya, dihindari mendekati waktu tidur kan itu bisa mengganggu tidur kita ya. Tapi kan kita bisa makan tapi makan seadanya saja ya makan yang dengan porsi yang kecil. Eh, Banyak penelitian justru memperlihatkan makan dengan porsi-porsi kecil dan sering itu lebih bagus daripada sekali makan tapi terutama orang diabetes ya. Orang diabetes yang selalu dianjurkan makan porsi kecil tapi dia 6 kali sehari gitu. Tapi porsinya setiap makan itu mungkin cuma 3-4 sendok nasi ya, ikannya, sayurnya ya. Eh, itu lebih bagus daripada makan sekaligus satu piring besar ya. Kemudian sampai kita kekenyangan ya.
dalam waktu 1 atau 2 kali sehari. Jadi makan porsi kecil itu lebih Ustaz ya, lebih bagus. Nah, itu harus dibiasakan. Selalu makan porsi kecil. Jadi jam 9 malam pun makan, tak apa Ustaz, tapi makan jangan banyak-banyak ya. 3 sendok, 4 sendok sudah cukup ya. Kita memenuhi perut ini. Saya sudah makan. Nah, ya saya sudah makan itu aja. Jangan selalu berpikir makan itu harus porsi besar dan sampai kekenyangan gitu. Jangan ya, biasakan porsi kecil itu sudah cukup ya. Ya, saya selalu mengatakan itu, yang kau itu mubazir kalau terlalu banyak kau makan. Mending kau sedekahkan makananmu sebagian itu karena itu jadi sumber penyakit juga kalau terlalu banyak. Nah, yang terakhir Ustadz, itu harus porsi harus terbiasa dengan itu. Rempah-rempah itu, minuman herbal itu harusnya itu biar dosis kecil, tapi tiap hari itu lebih bagus. Kalau dikatakan sampai kapan, ya kau Anda ini kita akan minum teh tiap hari gitu sampai mati ya. Teh itu juga herbal. Teh itu kan herbal. Kan daun-daun teh yang dibuat produk teh jadi teh ya. Kopi juga itu herbal kan. Daun biji kopi dibikin ekstrak kopi, dibikin tepung. Minum tiap hari. Tapi tentu jangan berlebihan itu kalau makanya kopi yang di atas 5 gelas dianggap sudah berlebihan. Ya. Ya boleh. Memang semua yang berlebihan itu pasti salah ya. Dan kita juga harus tahu diri juga. Setiap orang juga harus paham. Saya biasanya kalau saya cuma minum segini enak, tapi kalau terlalu banyak begini nggak enak juga saya rasa nih. Ya, berarti Anda porsinya cuma ini. Yang ikut temanmu. Teman saya itu kok bisa tiap hari sekian gelas kopinya. Ya bisa saja dia berbeda dengan pribadi kita atau dengan gen-gen yang kita dapatkan dari orang tua kita. Kan itu setiap orang akan membawa gen dari orang tuanya, kemudian dia harus berdampak kepada apa yang harus dilakukan setiap hari. Dan tubuh kita, sekali lagi, tubuh kita ini akan memberikan respon atau memberikan warning kalau ada yang salah gitu. Jadi ya harus pahami tubuh kita. Jadi harus ada ilmu yang memahami tubuh. Oh saya kalau begini, begini terjadinya. Saya kalau gini, nah itu orang yang benar ya, tidak ikut-ikutan ya, dan selalu paham bahwa saya cukup segitu. Nah, gitu Ustaz. Insyaallah. Syukran, jazakallah. Ya, sebelumnya karena banyak yang ingin bertanya, kami harus minta izin kepada pemateri karena di itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah ini sudah jam 7 lewat 4 menit. Takutnya Ustadz kita Profesor Effendi mau ada agenda yang lain. Sudah jam 7 Ustadz. Sudah putus suaranya. Ulangi tadi. Nggak jelas suara tadi. Begini Ustaz, karena kan di jadwal itu jam 6 sampai jam 7 pagi, takutnya Prof ini itu ada kegiatan lain. Makanya kami konfirmasi dulu Ustaz, apakah masih bisa dilanjut atau bagaimana Ustaz? Iya, insya Allah kalau sampai 7.15 masih bisa lah ya, insya Allah. Masya Allah. Nah, ada acara jam 8 sih, tapi masih mau siap-siap ya. Ya, ya. Ini kami bacakan dulu pertanyaannya. Baik. Kami langsung bacakan ketiganya tadi karena supaya efisien. Baik, ya silakan. Ini yang pertama, bagaimana Islam menyikapi perbedaan durasi puasa di berbagai negara, terutama dari sisi kesehatan bagi saudara kita yang berpuasa lebih dari 17 jam. Kemudian yang kedua, Bismillah, izin bertanya Prof, kami mendengar istilah jendela makan. Misalnya jadwal makanan berat itu jam 2 siang sampai jam 7 malam, kemudian berpuasa sampai jam 12 siang, lalu makan buah dan tidak boleh makan yang manis-manis. Nanti makan makanan beratnya di jendela makan, yaitu di jam 2 sampai jam 7 malam saja. Apakah itu bagus untuk lambung? Kemudian yang ketiga, Prof ini bertanya, bagaimana dengan kami ini setiap berpuasa, ketika menjelang siang sampai selalu ingin buang angin. Apakah ini ada kondisi penyakit ataukah hal yang wajar? Cuma pada saat waktu mau sholat harus berulang berwudu. Ya, itu Ustaz. Baik, yang pertama tadi terkait dengan apa lagi Ustaz?
Waktu berpuasa, Ustaz, yang Waktu yang sampai 12 jam. sampai ya saya itu dapat dikirimin pernah satu artikel ya. Kenapa di umat-umat terdahulu sebelum bukan Muhammad, Nabi Muhammad ya, umat sebelumnya yang berpuasa itu memang syariatnya juga 30 hari, 1 bulan ya. Di bulan tertentu bisa saja itu bulan Ramadan juga, tapi dikatakan seperti tapi dulu umat sebelum kita itu kalau dia tiba di karena negara yang seperti itu, mereka mengganti-ganti puasanya gitu. Ada itu di situ diceritakan umat-umat dahulu itu disyariatkan berpuasa 1 bulan, tapi mereka eh, di bulan yang sama itu, tapi mereka mengganti kalau tiba-tiba bulan itu tiba musim panas atau ya kalau musim panas atau summer itu kan waktu siangnya panjang ya. Jam 3 sahur, jam 9 malam berbuka ya kan panjang. Nah, itu mereka ganti di bulan yang lain gitu ya ceritanya itu yang di buku itu dikatakan atau disuruh mereka berpuasa 30 hari tapi mereka cuma mau 10 hari saja nanti 10 hari bulan lain. Nah, itu yang terjadi di umat-umat sebelum kita ya. Makanya di syariat kita ini kan jelas 1 bulan itu Ramadan full ya. Kalau Anda bisa diganti di hari yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya apa sehat berpuasa 18 jam itu? Afwan Ustaz, kami potong dulu Ustaz. Bagi umatnya silakan dimatikan kamera tak. Oke, baik. Ya, jadi itu tadi Ustaz 18 jam apa sehat. Nah, saya kebetulan baca penelitiannya itu Profesor Yoshinori yang dapat hadiah Nobel itu. Di situ dikatakan ternyata autopagosom yang banyak itu akan keluar setelah kita laparkan 8 sampai 16 jam gitu ya Ustaz ya. Artinya berarti memang 16 jam itu masih oke gitu. Masih oke. Nah, jangan lewat itu ya kan dia merasa bahwa sepertinya yang ingin disampaikan bahwa aktivitas autopagosom itu akan sangat optimal di waktu dilaparkan 8 sampai 16. Artinya dan saya kira orang-orang di luar sana juga berpuasa 18 jam is oke. Dan apalagi kalau mereka itu kan tidak setiap tahun seperti itu, dia akan berganti. Kecuali orang Indonesia yang setiap sepanjang tahun cuma kurang lebih 14 jam. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan jendela makan. Ingat, jendela makan itu kan hanya teori ya, teori yang dikembangkan dari sistem tubuh kita ini katanya sih begini pakai kan itu pakai teori apa itu waktu ya. Tapi kita kan punya syariat yang jelas ya, syariat Islam ini kan apa yang terbaik setelah Islam? Kalau saya bertanya seperti itu, mana yang kau pikir yang terbaik? Apa yang dikatakan oleh para ahli yang penelitiannya yang notabene ya tentu saja banyak kelemahannya atau keterbatasannya tidak melihat secara keseluruhan. Nah, jadi saya kira udahlah. Saya selalu kalau dapat dapat orang yang menceritakan teori-teori begini, saya bilang kita ini punya syariat yang sudah terbaik di dunia gitu. Apa kau ragukan gitu ya? Kalau Rasulullah mengatakan puasa dan seperti ini syariatnya ya, Mbak. Jadi saya heran-heran juga ya kalau kita terlalu apa ikut panutan itu dan merasa itu yang lebih hebat. Ya, teori itu lebih hebat daripada teori Allah yang menyuruh kita berpuasa seperti ini. Saya kira gitu aja jawabannya. Jadi nggak usah terlalu canggih-canggih lah ya. Anda mau bilang apa coba kalau kita bilang ini Islam mengatakan seperti ini. Kalau tuh ada teori seperti itu, ya, teori itu kan dikembangkan oleh hasil pemikiran manusia. Tapi kita punya teori seperti ini. Kalau Anda mau sehat, puasa seperti syariat kita. Ya, jangan bikin aturan-aturan baru yang tidak pasti tidak ada pahalanya kan kalau kita puasa pakai teori waktu makan itu gitu ya. Yang terakhir yang ketiga apa tadi Ahi? Masih Ahi, Rio masih mute. Kalau siang Ustaz, kalau berpuasa di siang hari selalu ingin buang angin. Saya kira itu ujian dari Allah itu ya. Mungkin harus bertobat. sorry apa nih. Tapi tidak apa-apa kita ini saya dulu pernah juga begitu ya. Setiap mau habis salat sunat
subuh kan harus ke masjid. Ya kebetulan masjid yang tempat saya salat subuh kan dekat ya, jalan kaki cuma tidak sampai 5 menit, 2 menit lah. Tapi makanya saya selalu salat sunahnya di rumah gitu. Tapi kalau saya memang ada rencana mau salat subuh di agak di masjid Jami yang ada perjalanan kurang lebih 5 menit ya, memang lebih tepat salat subuhnya di masjid. Tapi kalau kita kan tahu ya salat sunnah yang dianjurkan itu kalau bisa di rumah gitu ya, yang rawatib itu kalau memungkinkan. Nah, kadang-kadang sudah habis salat sunnah itu mau buang air kecil ya. Saya bilang kenapa bisa ya kalau saya harus buang air kecil padahal kan tidak perlu nih. Nah, jadi akhirnya saya tahan. Saya ke masjid. Betul. Setelah di masjid ya tidak ada perasaan buang air kecil itu lagi. Kan kita harus pahami tubuh kita ini ada setan yang mengalir di darah. Setan itu mengalir dalam tubuh kita lewat darah ya. Jadi setan akan berusaha untuk bagaimana kita itu supaya ragu, kemudian kita pergi wudhu, ya hilang waktunya. Yang seperti itu ahli mungkin salah satunya, tapi tetap kita harus ya berupaya apa yang terjadi dalam tubuh saya ini. Jangan itu dijadikan alasan misalnya untuk sampai kita tidak jamaah, terlambat ini dan sebagainya, sebagainya. Jadi sekali lagi ya, hidup ini apa kondisi yang terjadi pada diri kita yang bisa saja berbeda dengan yang lain, coba dipahami, harus tafakur ya, cari tahu ini kenapa ya. Coba saya lawan sedikit deh. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memang pahami bahwa kita setan tidak suka kalau kita jadi orang yang sering ingin melaksanakan sunnah-sunnah yang ingin kita ingin lakukan ya. Seperti itu ya. Iya. Ini masih ada 2 pertanyaan ini, Prof. Boleh dibatasi 2 ini saja dulu ya. Tafadhal, yang pertama Ustadz Arham. Ustadz Arham. Yang Assalamualaikum, Prof. Oke, silakan Ahi. Ya kan, Prof, ini kan dalam hadis itu dikatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berolahraga, Prof, kemudian ya habis itu merasakan rasa haus yang luar biasa atau capek yang luar biasa, kemudian tertidur pulas sehingga ya terlewat sholat, itu bagaimana, Prof? Mohon penjelasannya. Syukran. Baik, kan di bulan Ramadan itu ibadah yang utama adalah puasa itu. Dan puasa di bulan Ramadan berbeda dengan puasa di hari-hari yang lain. Makanya hukumnya wajib. Kalau Anda tidak lakukan, berarti Anda dosa, harus diganti di hari yang lain. Nah, makanya kita tentu harus berusaha keras memenuhi panggilan kewajiban ini dengan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat ibadah puasa itu terganggu, itu harus kita hilangkan, harus kita hindari ya. Nah, seperti itu Jadi jangan sampai kita memaksakan, ini kan sudah kebiasaan saya ini, saya bisa sehat dengan ini, dan saya harus lakukan ini. Pertanyaannya siapa yang lebih pintar dari kau gitu. Ini ada kan syariat yang sudah terbaik nih yang Anda harus lakukan. Kenapa Anda mau ganti dengan yang lain gitu? Anda pikir mungkin saja Anda bilang saya berolahraga lebih sehat daripada puasa. Siapa bilang begitu ya? Nah, puasa ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kau tahu ilmunya. Jadi sekarang kan ilmunya sudah ada, sudah jelas. Puasa itu bla 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 bla. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan diri kita dengan memaksimalkan puasa ini sebaik-baiknya. Kalau ada hal yang membuat puasa itu tidak maksimal, hindari itu. Jangan lakukan itu. Di bulan Ramadan khususnya ya, yang harus kita utamakan. Saya kira seperti itu ya. Terakhir dari Zulkarnain Takalar. Ya. Silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Prof, jangan sampai sudah dijelaskan lalu saya tidak ikuti karena agak lambat masuk di Zoom tadi. No problem ya. Tentang berbukalah dengan yang manis-manis, Prof. Iya. Iya. Kan biasa ini kalau kita hadir acara buka puasa bersama,
Ada tuan rumah yang menyajikan langsung makan berat Betul, ya. tanpa menyiapkan manis. Mhm. Ada juga biasa kita sementara sholat, ada yang sudah makan di luar, Ya, habiskan hidangan. Ah, sekarang Prof, siapa tahu kenapa sebenarnya harus berbuka dengan yang manis-manis, Prof? ya, Tidak ya, tidak langsung yang kebiasaan kita Bugis Makassar makan coto saja langsung ya, atau bakar misalnya, Prof. ya. Ya, saya kira itu saja, Prof. Baik, baik. Ya, Ahi, jadi kita ini insya Allah kita punya ajaran Al-Quran ya, yang jelas-jelas ya menyebutkan ya. Kemudian juga kita punya contoh yang terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya, dengan hadis-hadisnya dan sunnah yang disebut dengan sunnah-sunnahnya ya. Dan kalau kita pelajari, para ulama itu mengatakan kalau kita mengerjakan puasa itu dengan menambah atau dengan melengkapi dengan sunnah-sunnah itu, kualitas puasa kita itu menjadi lebih baik. Jadi kita mendapatkan kualitas puasa yang terbaik. Dan itu kan yang kita pelajari selama ini. Dan kita tentu berharap puasa kita ini punya nilai yang tertinggi ya. Kalau ada penilaian dosen itu dapat nilai 100, kita kan maunya dapat 100 gitu ya. Kalau ada penilaian A, kita mau dapat A, bahkan A plus kalau kita inginkan ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan A plus atau mendapatkan nilai tertinggi itu, nah, ada aturan-aturannya. Segera kita harus makan sahur, mengakhirkan sahur, mempercepat buka puasa, dan yang tadi seperti antum katakan, sebenarnya yang jelas itu hadisnya berbuka dengan kurma. Rasulullah itu berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering ya. Kalau tidak ada kurma kering, air putih. Nah, jadi kalau antum sudah ini tuan rumah nggak kasih nggak kasih anu nih kasih korma nih ya atau yang manis-manis, tapi ada air putih jadi antum niat antum untuk berbuka sesuai dengan sunnah terpenuhi. Nah, sekarang tinggal antum pilih, ini saya sudah buka air putih tapi harus ada makanan nih, saya harus habis ya udahlah, penuhi saja itu sesuai, kan kita tamu di rumah itu ya, di acara itu ya, kita tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah, kita kan punya hak untuk mengatakan, oh saya suruh si tamu-tamu saya makan yang manis-manis dulu, atau sudah paling minimal ya. Tapi kalau yang bagus kan kasih kurma dulu, ya. Tapi yang lain-lain kan ada adat-adat kita juga ya. Ada ini manis-manis cendol atau es buah kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian habis maghrib baru saya suruh mereka makan makanan yang padat ini. Itu kan kalau kita tuan rumah atau kita yang punya pengguna. Tapi kalau kita tamu kan tidak bisa. Nah, kita penuhi saja ya. Nah, tapi ya makan itu sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau makan berat itu apa dampaknya? Sebenarnya dampaknya itu tubuh jadi tidak nyaman ya. Saya memperhatikan kalau tubuh saya begitu ya. Kalau saya habis makan buka puasa dengan yang padat itu, saya sepertinya kurang pas, tidak nyaman rasanya kan, terlalu berat. Mungkin tubuh kita, mungkin karena saya juga sudah tua ya. Jadi mungkin kalau yang muda-muda kan, kalau masih muda itu kan metabolisme atau apa penyesuaian itu cepat terjadi ya. Tubuh kita ini cepat menyesuaikan diri. Tapi kalau sudah tua-tua itu kan sudah agak lambat juga. Jadi akan terasa bahwa tidak nyaman ya. Nah, itu seperti yang saya katakan dari awal lagi, personalize. Setiap orang harus paham siapa dirinya. Ya kalau Anda karena masih muda ya, belum ada penyakit dan terus terlihat itu lebih tidak apa-apa bagi Anda, mungkin silahkan. Tapi pada waktu-waktu berjalan, Anda menjalang bertambah umur dan bertambah juga proses penuaan dari tubuh kita ini ya, bisa saja ada hal-hal yang tidak cocok, dan Anda ikutilah perintah tubuhmu itu. Jangan ikuti orang itu. Baru kalau Anda mungkin diundang nih, tapi pasti itu Bapak itu kalau dia mengundang pasti langsung besar tuh, langsung coto, langsung apa. Nah, kita bawa memang korma di saku kita, taruh di plastik, taruh di saku. Orang lagi makan coto, saya makan korma, ya misalnya. Ya, jadi trik-trik seperti itu kita ya. Jadi sekali lagi gunakan hadis-hadis sunnah Rasulullah itu sebagai pedoman dalam
kehidupan kita dan sebagai standar itu lebih baik dan lebih menyehatkan. Saya kira mudah-mudahan ya bisa kita dimudahkan mengikuti semua ajaran-ajaran yang telah diberikan atau ditetapkan kepada kita. Saya kembalikan kepada Rio dan mohon maaf karena saya harus siap-siap untuk jam 8 acara ya, jadi saya minta ya saya cukupkan. Insya Allah kita dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma barik fi Ramadan wa barik lana fi, dan sehat dan mendapatkan manfaat yang besar. Saya kembalikan ke. Ya, makasih Ustadz. Sebelum kita menutup, kita dengarkan pembacaan doa dari Ustadz Rizal Diganda. Fadhil Ustadz. Ya, baik, bismillah. Saya cukup kaget diberikan nama. Nah, tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiknya kita berdoa agar semua yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya ya Rabbal alamin. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تخسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان والمجاهدين في كل زمن يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya, syukran kepada Ustadz Rizal Diganda. Setelah bacaan ini, maka seluruh rangkaian acara kita pada hari ini berakhir. Khairan, semoga apa yang dibawakan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kepada penyelenggara dari Departemen Kesehatan DPC Wahda Islamiyah Biringkanaya, sering-sering bikin kegiatan seperti ini. Apakah konsultasi kesehatan seputar puasa ataupun konsultasi kesehatan yang lain. Selanjutnya kami haturkan juga terima kasih kepada seluruh audiens yang bergabung. Semoga kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita menjelang menghadapi puasa yang akan datang ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga umur kita masih disampaikan dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Prof. Makasih.